mulai kajian kita bersama-sama dengan membaca Ummul Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwah wal abna wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berkumpul. InsyaAllah kita sama-sama akan merenungkan salah satu kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran Al-Karim yang penuh dengan hikmah dan memberikan petunjuk kepada kita tentang arti keimanan yang sebenarnya. Bukan hanya sebatas kata-kata, bukan hanya sebatas keyakinan, bahkan demi imannya dia rela mempersembahkan hidupnya. Hina yadhuqu al-mar'u halawatal iman. Ketika seorang telah mencicipi rahasia iman, bagaimana rasanya. Nah, kisah yang kita akan ketengahkan bersama-sama di sini, kisah di seputar surah Al-Buruj. Di seputar surah Al-Buruj. Itu merupakan salah satu surah yang terdapat dalam juz Ammah dan dia merupakan salah satu surah Makkiyah yang diturunkan di kota suci Mekah dalam rangka menempa membina keimanan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini jauh lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya termasuk kehidupan kita. Nanti insyaallah terjemahan suratul Buruj kita minta Ustaz Angga nanti yang membaca. Ya. Saya akan bawakan ceritanya. Ya. Kisah ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari beliau. Cuma Nabi tidak menyebutkan di mana tempatnya, tapi tentang orang-orang sebelum kita. Karena memang tempat tidak penting, nama pun tidak penting, tapi yang penting adalah apa? Ibrah dan kisahnya. Nah, dalam riwayat ada yang mengatakan ini kembali kepada seorang penguasa di Yaman yang bernama Dzun Nuwas. Dzun Nuwas ini kebetulan seorang penyembah berhala. Kemudian dia dekat ya dengan orang-orang yang menguasai sihir, penasihat raja yang menjadi penasihatnya seorang sahir yang mahir. Dan memang orang-orang yang cenderung kepada penyembahan berhala selalu didampingi orang-orang semacam ini. Kebetulan penasihat raja, ya, seorang pemuka sihir telah lanjut usia.
Lalu dia berkata kepada raja, saya tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Tolong carikan dan pilih anak-anak muda yang cerdas, ya, yang bisa menjadi penerus saya dan menjadi pendamping kamu. Maka raja mengumpulkan pemuda-pemuda, ya, yang dianggap berlian, ya. Kemudian dia memilih salah satu dari mereka, seorang pemuda yang cerdas dan cemerlang. Kebetulan tinggal cukup jauh, ya, dari pusat kerajaan. Mulai saat itu pemuda ini mempelajari sihir dari pemuka sihir yang merupakan penasihat raja. Setiap hari dia berjalan meninggalkan rumahnya menuju ke tempat as-sahir. Dia mempelajari sihir, trik-trik, kiat-kiatnya, dan dia merasakan kebanyakannya merupakan hal-hal yang penuh dengan tipuan dan kebohongan. Nah, ketika dia mondar-mandir dari rumah menuju ke rumah as-sahir, satu hari dia menyaksikan di satu tempat ada orang yang sedang berkerumun di hadapan seorang yang nampak begitu menarik, menawan. Dia penasaran, dia mampir ke tempat tersebut. Ternyata terdapat seorang rahib Nasrani, pendeta Nasrani, yang sedang berceramah di depan murid-muridnya. Dan pendeta ini mengajak manusia kembali kepada Allah, beribadah padanya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Artinya masih membawa ajaran tauhid. Karena mereka merupakan penerus dari Al-Masih alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat diriwayatkan, si pemuda begitu terpesona, tertarik mendengarkan apa yang disampaikan oleh ar-rahib. Setelah dia mendengarkan, dia berangkat menuju as-sahir. Begitu dia mendengarkan ajaran as-sahir, dia melihat berbeda sekali antara ajaran si pendeta dengan apa yang disampaikan oleh si penyihir. Hatinya mulai saat itu bergelisah. Akhirnya setiap kali dia berangkat menghadap as-sahir, selalu dia mampir ke tempat pendeta tersebut. Dia mulai asyik mendengarkan apa yang disampaikan si pendeta, menyampaikan ayat-ayat Allah, dan dia mulai merasa bimbang ragu terhadap ajaran as-sahir. Akhirnya lama-kelamaan dia mengatakan, saya harus ambil keputusan untuk mengikuti mana yang benar. Satu hari setelah dia mendengarkan ajaran ar-rahib, dia ingin mengambil keputusan siapa yang harus diikuti. Akhirnya ketika dia sedang berjalan menuju as-sahir, dia menjumpai banyak orang lari berhamburan. Dia tanya, ada apa? Dibilang di belakang ada binatang yang sedang apa? Yang sedang liar, ya, menyerang ke sana kemari. Enggak disebutkan juga jenis binatangnya. Si pemuda langsung mengambil sebuah batu, dia hampiri binatang tersebut yang membuat orang lari berhamburan. Kemudian dia berkata, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amris sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, kalau ajaran yang diajarkan si pendeta merupakan ajaran yang benar, yang lebih kamu sukai daripada ajaran si penyihir, bunuhlah ya Allah binatangnya dengan batu yang saya lontarkan. Batunya kecil. Dia lontarkan batu tersebut, mengenai si binatang, langsung binatang. Mulai saat itu si pemuda itma'anna qalbuh, tenteram hatinya untuk menerima ajaran si pendeta. Dia datang kepada si pendeta, dia menyatakan bahwa dirinya berserah diri kepada Allah, beriman dengan apa yang si pendeta ajarkan. Si pendeta mengatakan, jangan kamu ceritakan keislaman kamu ini kepada raja maupun si penyihir. Kalau mereka nanti menyiksa kamu, jangan sebutkan saya. Karena ajaran dia ajaran tersembunyi. Akhirnya setiap hari si pemuda selalu mampir hingga sering terlambat dari as-sahir. Setiap dia bertanya kenapa kamu terlambat, dia mengajukan berbagai macam alasan. Subhanallah, ternyata
mulai muncul keajaiban pada pemuda ini yang beriman kepada Allah. Apabila orang datang memohon pengobatan, ya, dia dengan berdoa mengusap orang tersebut, sembuh penyakitnya. Yang belang sembuh penyakitnya yang belang, yang sakit hilang penyakitnya. Sampai berita ini terdengar kepada seorang yang buta yang selalu menjadi penyanyi dan pendamping raja. Langsung dia kumpulkan simpanan uang dia, datang ke hadapan si pemuda. Dia mengatakan, saya mendengar bahwa kamu telah banyak menyembuhkan orang dengan sihir kamu. Orang beranggapan ini sihir. Saya kumpulkan semua harta yang saya kumpulkan selama ini, saya serahkan pada kamu, tolong sembuhkan kedua mata saya agar saya bisa melihat. Si pemuda mengatakan, yang menyembuhkan saya bukan yang menyembuhkan mereka bukan saya, tapi Allah. Kalau kamu siap untuk beriman pada Allah, berserah diri kepadanya, saya akan berdoa agar Allah menyembuhkan kamu. Orang ini yang buta semenjak lahir, langsung dia mengatakan, saya beriman kepada Allah. Dan dia ikuti ajaran si pemuda. Si pemuda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia usap mata orang tersebut kembali melihat. Lalu si pemuda mengatakan, jangan ceritakan hal ini kepada raja. Akhirnya si penyanyi raja kembali ke hadapan raja. Suatu si raja melihat orang ini yang tadinya buta melihat, dia bertanya, siapa yang membuat mata kamu berlihat? Dia tidak banyak bercerita, tapi si raja memaksa dirinya. Akhirnya dia mengatakan, pemuda fulan yang menyembuhkan saya. Akhirnya si pemuda dipanggil ke hadapan raja. Setibanya di hadapan raja, si raja mengatakan, rupanya kamu telah sukses berhasil dalam menguasai sihir hingga kamu menyembuhkan orang yang buta ini. Si pemuda mengatakan, bukan saya yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan dia dan yang lain adalah Allah. Si raja marah luar biasa. Siapa itu Allah? Allah Tuhanmu dan Tuhan saya yang menciptakan kamu, saya, dan seluruh alam semesta dengan isinya. Si raja dengan marah mengatakan, siapa yang telah mengajarkan kesesatan ini kepada kamu? Yang benar dikatakan sesat, karena memang yang kuat selalu yang menentukan mana benar, mana salah. Akhirnya si pemuda dianiaya sampai dia menyebutkan ar-rahib, si pendeta. Si pendeta dibawa hadir ke hadapan raja, ditegur karena menyebarkan kesesatan, disuruh kembali kepada agama nenek moyangnya. Dia menolak. Apa yang terjadi? Digergaji dari mulai kepala sini sampai ke bawah. Dibelah dua. Tapi sedikit pun dia tidak bergeser. Tetap dia menyatakan imannya pada Allah. Di sini kita belajar bahwa iman bagi orang yang beriman lebih berharga dari kehidupan dia. Karena apa? Ini yang akan menjadi mahar dia untuk selamat di hari kemudian nanti. Lalu yang tadinya buta dipanggil. Kalau kamu tidak mau kembali ke agama nenek moyang kamu, kamu akan mengalami hal yang serupa seperti yang dialami si pendeta. Ternyata si penyanyi raja ini walaupun baru beriman, tidak seperti kebanyakan kita yang imannya dijual dengan beberapa bungkus supermi. Dia menolak untuk bergeser dari imannya. Dia juga digergaji oleh si raja hingga dirinya binasa. Ini juga yang dialami oleh para penyihir Fir'aun ketika mereka menyaksikan kebenaran Musa, langsung mereka sujud. Fir'aun mengancam mereka untuk menyalib mereka, menyiksa mereka. Mereka mengatakan innama taqdi hadhil hayatad dunya. Yang kamu akhiri hanya kehidupan dunia yang tidak berarti ini. Nah, selanjutnya kisah pemuda ini. Si raja sudah tidak berhasil mengembalikan dua orang ini. Dia panggil penggawa-penggawanya. Dia katakan kepada mereka, bawa pemuda ini ke atas puncak gunung. Hingga di tepi jurang, kamu tawarkan padanya, kembali ke agama nenek moyang kamu, agama si raja, atau kamu dilontarkan ke dalam jurang.
Si pemuda dengan tenang berjalan bersama mereka. Ketika dia diancam, dia mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, lindungi aku dengan cara yang kamu sukai dari mereka. Subhanallah, terjadi guncangan, melontarkan orang-orang tersebut, si pemuda dalam keadaan selamat. Akhirnya si pemuda bukan melarikan diri, kembali ke hadapan raja. Si raja bertanya, madza fa'ala ashabuk? Teman-teman kamu apa yang mereka lakukan? Dia bilang, Allah melindungi saya. Dengan cara Allah melindungi, saya menjerumuskan mereka ke dalam jurang. Si raja masih penasaran, dia panggil beberapa orang, dia katakan, bawa orang ini ke tengah lautan di atas sampan. Kalau dia masih tetap dalam keyakinannya, kamu lontarkan ke dalam lautan dan tinggalkan dia. Kalau dia mau kembali, bawa dia ke hadapan saya. Ternyata si pemuda begitu sampai di tengah laut, kembali dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Si kapal bergoyang melontarkan dua orang ini, sedangkan dia selamat kembali ke hadapan si raja. Si raja bertanya, madza fa'ala ashabuk? Apa yang dilakukan teman-teman kamu? Dia mengatakan, Allah binasakan mereka dan selamatkan saya. Apa yang diucapkan pemuda setelah itu? Ayuhal malik, wahai paduka raja, kamu sekali-kali tidak akan mampu membunuh saya kecuali kalau kamu mengikuti apa yang saya perintahkan pada kamu. Si raja mengatakan, apa yang kamu perintahkan? Kumpulkan rakyat kamu di tengah alun-alun. Kemudian ikat saya di atas tonggak. Setelah itu kamu mengambil panah dari lumbung panah saya, kamu arahkan ke saya sambil mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan si pemuda. Si raja pikir ini kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya menghadapi pemuda yang dianggap punya karamat dan kelebihan. Dia kumpulkan rakyatnya. Setelah itu dia letakkan si pemuda di tengah-tengah tonggak. Kemudian dia ambil panah dari lumbung panah si pemuda. Kemudian si raja melepaskan sambil mengatakan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan si pemuda. Panah langsung terlepas mengenai bahagian kepalanya hingga membuat pada saat tersebut si pemuda bersyahadat, mengungkapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menghembuskan nafasnya terakhir, tahu-tahu si raja mendengarkan suara gemuruh. Rakyat yang dikumpulkan semuanya mengatakan amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Allah Tuhan si pemuda. Ternyata wa makaru wa makarallah, mereka melakukan makar, Allah balas makar mereka. Si raja marah, mengancam mereka untuk kembali kepada keyakinan mereka, mereka menolak. Akhirnya si raja memerintahkan tentaranya untuk menggali parit. Menggali parit. Lubang yang memanjang begitu dan dalam. Kemudian dia perintahkan mereka untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian mereka nyalakan api, sedangkan rakyatnya diperintahkan berbaris di tepi apa? Bibir parit tersebut. Dia perintahkan kepada tentaranya, setiap orang yang tidak berbalik kembali kepada ajaran nenek moyangnya, lontarkan ke dalam api. Ternyata rakyatnya tidak goyah, tanpa diperintahkan satu persatu masuk ke dalam api, sambil mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Yang terakhir, seorang wanita sedang menggendong anaknya. Si ibu siap melontarkan diri, tapi dia kesian melihat ini anak. Si anak mengatakan, ya ummah, wahai ibunda, masuk kamu ke dalam. Di luar walaupun api, tapi dalamnya adalah rahmah. Zahiruhu min qibalihil adab, tapi wa batinuhur rahmah. Jadi anak ini yang minta si ibunya untuk melompat.
yang terakhir, si ibu melompat ke dalam api tersebut sambil mengatakan amanna bi rabbil ghulam. Raja dengan kekuatannya, dengan kekerasan dan ancamnya tidak mampu dan tidak berhasil sama sekali untuk mengeluarkan mereka dari iman mereka. Di sini perbedaan antara iman dan pendapat. Kalau pendapat kita bisa apa? Bisa adu argumentasi. Tapi kita tidak siap berkorban demi pendapat. Tapi kalau iman, kita tidak menerima sama sekali apa? Di sini perdebatan karena kita sudah sampai pada batas keyakinan yang pasti. Dan kita siap untuk mempersembahkan yang kita miliki, jiwa kita, untuk keimanan tersebut. Seperti yang dialami Bilal ketika dijemur di matahari, ya, diletakkan batu di atasnya, disuruh keluar dari agamanya, dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Kita tahu padang pasir ini luar biasa panasnya. Kalau lagi panas tempat terbuka bisa mencapai 60 derajat Celcius, bisa lebih. Begitu juga Yasir dan Sumayyah, ayah dan ibu dari Ammar bin Yasir. Disiksa oleh Abu Jahal, dianiaya, padahal dulu patuhnya luar biasa. Begitu dia beriman, diancam dengan bermacam-macam, dia menolak untuk keluar dari keyakinannya. Sampai besi dimasukkan dari duburnya, ya, hingga hari sekalian tembus. Dia tetap mengatakan ahad, ahad. Nabi berkata, sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat pertemuan kita adalah syurga. Ini merupakan orang yang mati syahid pertama dan wanita juga yang mati syahid pertama. Orang-orang yang terkemuka. Tapi kalau kita ini banyak yang gara-gara supermi, gara-gara beras, gara-gara tawaran uang, banyak yang menjual imannya dengan harga yang murah. Kenapa? Karena sebelumnya dia belum beriman. Agama hanya merupakan wacana, bukan keimanan yang meresap ke dalam hati. Nah, keberhasilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan iman dalam hati sahabatnya. Nah, caranya dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisahnya, kita akan merasakan betul-betul memiliki tauladan yang sebaik-baiknya. Nah, kita ingin Ustaz Angga coba bisa bacakan nggak terjemahannya? Ada nggak terjemahannya? Biar nanti setelah itu kita bahas ya, sama-sama. Ada terjemahannya? Wassama dzatil buruj. Ada mic nggak ada? Ya. Wassama dzatil buruj. Ya. Kelihatan hurufnya? Kelihatan? Baik. Baca terjemahannya aja. Kita mau dengarkan terjemahannya coba. Nanti baru kita bahas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih, yang memiliki arsy lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Sudahkah sampai kepada berita tentang bala tentara penantang, yaitu Fir'aun dan Tsamud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin anak-anak ini betul-betul kalau bisa di samping menghafal, memahami isinya. Dan ceritanya jelas menggambarkan maksud dari surah tadi. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang dipenuhi dengan gugusan-gugusan bintang. Dalam bahasa Arab al-burju menara. Dikatakan menara karena apa? Dapat kita saksikan dari jauh. Nah, yang dimaksudkan dengan ayat ini kita tahu bahwa langit kita ini kan tadi dari galaksi-galaksi. Setiap galaksi, tiap gugusan bintang ini jumlahnya bisa mencapai miliaran, bahkan bisa mencapai triliun. Dan galaksi yang ditemukan manusia cukup banyak sekali. Dan masih terus pengetahuan manusia juga berkembang hingga mereka menemukan gugusan-gugusan bintang yang baru menggambarkan kerajaan Allah yang begitu luas, sedangkan bumi begitu kecil. Was-sama'i dzatil buruj. Lalu setelah menunjukkan kebesarannya wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah demi hari yang dijanjikan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, kemudian menghisab amal mereka. Dan pada saat tersebut wa syahidin wa masyhud, ada yang menjadi saksi, ada yang disaksikan. Dua malaikat di kanan kiri kita akan menjadi saksi. Satu membawa kitab, satu akan menjadi penunjuk jalan. Wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Begitu dibangkitkan, setiap orang dikawal oleh dua malaikat, satu membawa kitabnya, satu yang menggiring dirinya. Wa syahidin wa masyhud, termasuk juga tangan kita berbicara, kaki kita, kulit kita juga menjadi saksi. Nah, setelah Allah menjelaskan kebesaran keagungannya juga mengenai hari kemudian nanti, demikian pula hadirnya saksi, termasuk Nabi kita juga menjadi saksi telah menyampaikan amanat Allah, dan yang disaksikan kita semua. Qutila ashabul ukhdud, binasalah, celakalah mereka-mereka yang membuat parit. Itu mereka-mereka yang memaksa orang yang beriman untuk keluar dari iman mereka. An-nari dzatil waqud, parit yang berisikan apa? Api yang menyala-nyala dengan bahan bakar yang memenuhinya. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk dari tempat yang tinggi menyaksikan penyiksaan terhadap orang yang beriman. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa-apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman. Mereka lupa bahwa perbuatan mereka disaksikan oleh Allah yang Maha Besar. Kenapa mereka diperlakukan seperti ini? Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak mendendam. An-naqam di sini apa? Menggambarkan kebencian, permusuhan. Dan mereka tidak mendendam, menyimpan kebencian, permusuhan terhadap mereka karena mereka melakukan tindakan kriminal atau kejahatan, tidak. Illa an yu'minu billahil azizil hamid, hanya disebabkan karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Oleh karena itu pernah Nabi diganggu, dianiaya oleh orang-orang musyrik. Abu Bakar tampil mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki hanya karena dosanya mengatakan Tuhanku Allah? Di saat orang-orang kafir kuat, mereka tidak akan toleransi terhadap iman dan agama kita.
Kalau kita kuat, mereka minta supaya kita bersikap toleransi terhadap mereka. Lihat Serbia, Bosnia, bagaimana pembantaian yang mereka lakukan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang menjadi apa? Penguasa, satu-satunya pemilik kerajaan langit dan bumi. Dan Allah maha menyaksikan segala apa yang mereka perbuat. Lalu Allah masuk kepada apa? Kepada ayat berikutnya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Dalam bahasa Arab kata fatana yaftinu itu banyak digunakan untuk arti apa? Digunakan untuk arti menyiksa orang supaya keluar dari agamanya. Atau dengan bujuk rayu, dengan harta, dengan tawaran, ya. Dengan dua cara, baik dengan ancaman maupun dengan apa? Hal-hal yang menyenangkan. Orang-orang yang melakukan penyiksaan, penganiayaan terhadap orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak bertobat, perbuatan mereka tidak berarti, tapi Allah sediakan bagi mereka azab api neraka jahanam dan azab yang akan membakar, memberangus mereka. Tapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Yang beriman dan beramal soleh, yang teguh dalam imannya, Allah sediakan taman-taman syurgawi yang kekal abadi, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam, yang menjadi pemandangan yang indah di samping kenikmatan yang luar biasa dan kekal abadi. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Itu baru namanya kesuksesan yang terbesar. Bukan gelar, bukan harta, bukan kedudukan, ya, tapi selamat dari azab Allah, ditempatkan di surga, itu merupakan kesuksesan yang besar. Setelah itu, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadid. Kalau mereka berkuasa, mereka punya kedudukan, punya pasukan, sesungguhnya apa? Siksa Tuhanmu, kedahsyatan kekuatan Tuhanmu amat dahsyat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sebagaimana dia yang memulai penciptaan kita, dia akan mengulangi kembali dan menghidupkan kita kembali. Semua kejahatan kita tertulis dan tercatat. Sedangkan orang yang beriman, pengorbanan mereka tidak akan disia-siakan di sisi Allah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Tapi wa huwal ghafurul wadud. Dia maha pengampun bagi hambanya yang beriman. Maha penyayang terhadap mereka. Dzul quwwati dzul arsy dzul arsyil majid. Pemilik penguasa arasy yang maha agung. Dialah satu-satunya penguasa alam semesta. Fa'alun lima yurid. Apa yang Allah akan lakukan pasti terlaksana. Tidak ada satupun yang kuasa untuk menghalanginya. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan peringatan kepada mereka. Hal ataka hadithul junud. Pernah tidak kamu mendengar kisah bala tentara yang menentang dan memerangi Allah dan Rasulnya? Fir'aun wa Thamud. Baik Fir'aun dan Thamud, yang punya kekuasaan yang begitu dahsyat. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka semua dibinasakan, Fir'aun ditenggelamkan. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib. Tapi orang-orang kafir ternyata semua bersikap menentang, mendustakan kebenaran hingga tiba saatnya mereka dipanggil di hadapan Allah. Setelah itu Allah mengatakan, semua selain dari Allah kebohongan dan kepalsuan. Semua cerita, berita, bimbingan, petunjuk yang selain dari ajaran Allah adalah kepalsuan. Bal huwa Qur'anun Majid. Mereka bukan mengikuti petunjuk Allah, malah menentangnya, padahal dia merupakan kitab Al-Quran yang amat agung. Fi lauhim mahfud, tersimpan dalam lauh mahfud, dijaga oleh para malaikat. Begitu pula pada saat turunnya, pada saat Nabi terima, dan hingga kini Quran sebagai kitab yang terjaga, terpelihara. Yang menentang Al-Quran berarti mereka akan mengalami kehancuran. Ini ayat-ayat yang begini indah kalau kita resapi.
anak-anak kita juga perlu memahami akan menumbuhkan iman dan keyakinan. Apalagi perbuatan zalim dihadapi dengan ancaman Allah di hari kemudian nanti. Nah, sebagai penutup Nabi kita mengatakan, ya, asdaqu kalimatin qalaha syair. Sebaik-baiknya ucapan yang diucapkan seorang penyair, qaulul Labid, ucapan Labid bin Rabi'ah yang menjadi seorang muslim setelah dia mendengarkan Rasulullah. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain dari Allah batil. Karena kehadiran mereka, eksistensi mereka bergantung pada Allah. Yang hak adalah Allah. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Semua kenikmatan, ya, pasti akan sirna dan punah kecuali kenikmatan syurga yang Allah janjikan bagi orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.